Sebelum kalian nonton video ini, Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari kami. Selamat menikmati hidangan kami. Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel. Wow, terlalu meriah sekali guys gitu ya. Oke teman-teman. Kayak ya. itu loh, YouTuber cewek itu. Oh gitu. Welcome back to my channel guys. Ya, Balik seperti lagi biasa ya. ke channel kesayangan kita berdua. Bertiga deh. Bertiga. Di sana itu spesialis makanan. Kalau aku mah expert dalam hal gibah. Oke Mas Nanda. Ya. Hari ini seperti biasa ya. Kalau sudah di depan komputer kayak gini nih, kalau nggak ada makanan berarti kita di channel. Di apa namanya? Di segmen Bacol. ya. Ini 11-12 dengan acaranya Mas Botak. Oh kita nggak kalah loh, ada stand mic-nya loh, walaupun disambung-sambungin ya. Walaupun mirip kayak gitu ya, stand mic mimbar ya. Itu buat ceramah-ceramah di Oh iya. Moskow. Kita nggak akan ceramah ini. Ya, Hari ini kita mau ngapain? hari ini kita mau ngomongin apa ya yang berkaitan dengan makanan. Sorry ya, oke sariawan ya, jadi sakit. Oke Mas Nanda lanjut. Ya hari ini kita mau ngomongin nggak jauh-jauh dari makanan. Iya, jadi makanan ya. Tema utama. Ini dari berita. Berita ya. Dari berita ini. Portal berita Dari mana? portal berita Detik Detik Food. Nah, di bagian Detik Food ya, ini penulisnya si Rizka Fitria. Wow. Selasa 25 Agustus 2020 jam 2 jam setengah 3. Setengah 3 sore lah ya berarti. Judul beritanya apa Mas Nanda? 5 hal di balik layar konten mukbang yang jadi keluh kesah. Nah ini ya, ini sedari dulu sih. Kalau dari aku sendiri ya, waktu pertama kali lihat konten-konten makanan, gitu, orang makan banyak kok bisa gitu loh. Selalu jadi pertanyaan nggak? Maksudnya mereka kok bisa habis? Bisa habis gitu. Ini entah ini kok mereka yang memang perutnya kecil, perutnya besar tapi badannya kecil itu kok bisa gitu loh. Aku selalu bertanya-tanya apa mereka nge-cheat, kan kita pernah kan? Pakai game sak kan? Nge-cheat loh, gila. cheating. Oh ya cheating. Kan kita juga pernah kan melakukan Pernah. konten mukbang. Kalau untuk teman-teman yang belum pernah lihat kita mukbang, Bisa dilihat ya. bisa lihat nih di sini. Bagaimana kita gagal. Serius gagal dan ternyata Susah. gitu loh. Tapi ini loh, konten mukbang nih viewersnya banyak. Iya, banyak banget. Dan mereka suka. Bahkan ada yang mukbangnya tanpa present apa-apa, tanpa ngomong apa-apa, cuma makan aja. Makan banyak gitu kan. Ya salah satunya bapak mukbang kita siapa namanya? Siapa Tan Boykun? Tan Boykun. Viewersnya gede banget loh itu. Bahkan menurutku hampir yang paling gede kayaknya ya dia. Yang paling gede kalau mau dia sih. Dan Aku ini ikut-ikutan nggak bisa ya. nggak bisa ya. Kita berdua loh, bayangin loh. Kalau Tan Boykun sendiri loh, kita Iya. berdua. Emang mungkin keahliannya sendiri-sendiri kali. Tapi kita tuh udah mempersiapkan loh mau mukbang tuh ya kan. Nggak makan. Tetep aja nggak habis. Nggak habis. Ya, itulah dibalik cerita konten mukbang kita ya. Mm-mm. Oke, langsung aja kita lanjut ke topik kita ya Mas Nanda ya. Iya. Yang pertama tuh ini ya, berikut lika-liku dibalik layar konten mukbang. Yang pertama apa Mas? Yang pertama itu memerlukan waktu yang lama. Ya jadi ini poinnya di sini tuh ya memang memerlukan waktu yang lama ya. Jadi dalam satu buah video itu kalau konten mukbang biasanya 20 menit ya di ini ya. Oh jadi itu ya, konten mukbang tuh kayak nggak dipotong-potong atau gimana sih? Nggak tahu. Kalau sekarang kan banyak yang dipercepat kan, Biong. Oh, speednya gitu di speed kan orang bosan juga makan terus. Iya benar sih, benar. Di sini apalagi video mukbang mengharuskan kamu membeli banyak makanan, duduk menghabiskan berjam-jam membuka topik pembicaraan sambil makan hingga membersihkan bekas mukbang. Baru setelah itu dilakukan proses editing untuk diunggah. Ya jelas lah. Gimana lagi? Gitu. Berarti dari poin pertama sih sebenarnya kalau beneran ya, Kalau beneran effortnya luar biasa sih. Iya kan? perlu waktu ya satu video itu ya Lumayan ya ngabisin waktu juga ya. ngabisin waktu asli. 2 jam loh tapi. Kok 2 jam ya? Berjam-jam. Kalau kayak kita gini ya ngomongin topik kayak gini perlu berapa waktu? Enggak, ini jujur aja nih ke teman-teman nih. Apa maksudnya mulai dari persiapan atau cuma tag videonya? Kalau tag videonya
Sebenarnya nggak lama sih. Nggak lama ya 20 menitan. Iya. Nah, sambil apa? Iya ya, nyantai aja. Nyantai gitu kan. Ya kalau nggak tag videonya. Lama. Lama banget ya. Harus main game dulu. Dulu ngumpul ini aja dulu ya. ampun. Ngobrol dulu gila. Kopi dulu gitu kan ya. Kita itu nggak pernah bahas topiknya itu waktu kita di luar kamera gini ya. Iya benar. Malah kita langsung di sini loh. Itu Soalnya ya, kalau apa namanya? Sebelum kita tag tuh ritualnya terlalu banyak. Oke, untuk yang pertama memerlukan waktu yang lama. Terus yang kedua apa mas? Yang kedua ini efek samping kesehatan tubuh. Nah, efek samping, iya. Mungkin bisa. Mungkin apa sih poinnya di sini? Nah ini, menurut ahli gizi MD Anderson, Nah, orang yang makan berlebihan menyebabkan perut menjadi membesar, menyesuaikan dengan jumlah makanan, sehingga saat perut mendorong organ lain, maka akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman seperti lesu dan ngantuk. Oke. Tapi bener sih sebenarnya kan di agama tuku udah diajarkan. Apa itu? Jadi berhentilah makan sebelum kenyang. Gitu. Itu dari Nabi Muhammad sendiri udah gitu. Oh, gitu mengajarkan ya berhentilah makan sebelum kenyang. Iya. Karena itu bagus untuk tubuh. Jadi kenyang itu menurutnya lagi menurut beliau ya emang nggak bagus. Ya kan ada istilahnya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ya apapun itu termasuk mencintai. Gitu ya. Terus ini loh ada lanjutannya. Jika dilakukan terus menerus bisa menyebabkan obesitas, kanker, gangguan pencernaan hingga penyakit kronis lainnya gitu loh. Jadi iya ya cukup efeknya luar biasa juga ya. Mungkin kalau seminggu sekali menurutmu bisa nggak sih mas? Seminggu sekali mukbang gitu. Nah, kalau umpamanya dilakukan setiap hari kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya konten itu, mukbang itu ya. Nggak mungkin. Kalau seminggu sekali mungkin. Masih bisa lah ya. Masih bisa. Diet seminggu 6 hari terus nanti makan besar gitu. Makan besar. Kayak bisa. ular ya. Iya juga ya. Makan sekali langsung makan besar. Tapi menurut tuh bisa nggak kayak gitu? Bisa sih, bisa ya, seminggu sekali bisa ya. Kalau 2 hari sekali kayaknya nggak mungkin juga. Pasti. Tapi misal hari itu dia mukbang tuh sebenarnya dia makan dulu kah atau puasa gitu kayaknya? Kalau menurutku ya pasti puasa sih. Puasa kali ya. Gak mungkin dia habis makan terus mukbang itu terlalu beresiko gitu. Oke lanjut aja ya ke yang ketiga ya. Yang ketiga ini detik cari iklan ya ini ya. Cari viewer juga. Menipu subscriber. Wow, ini nih. Saya suka nih menipu subscriber. Jadi ini seperti apa yang dikeluh kesahkan penonton ya. Ini asli enggak sih? Ini asli enggak sih? Nah, itu bukan dikeluh kesahkan. Jadi pertanyaan banyak orang. Apa ini? Apa ya? Selain karena kesehatan. Nah, ini selain karena kesehatan, mukbang melakukan trik rahasia untuk membuat subscriber bertahan seperti yang baru-baru ramai dibicarakan YouTuber mukbang asal Korea, Eat with Boki. YouTuber tersebut melakukan kecurangan pada beberapa video mukbang. Siapa ya itu? Pernah tahu. Ya bener sih kayak yang Bayu bilang tadi ya. Bisa juga cheating. Bisa jadi cheating gitu. Soalnya namanya editing tuh sekarang udah gila-gilaan kan bagusnya kan. Editing itu udah gila-gilaan bagusnya. Orang dipercepat pun makan kelihatan atau kayak gini banyak porsi yang 15 bungkus mie gitu kan. Kan itu bisa di cheating juga bentuknya. Bisa jadi banyak 3 porsi pun bisa gitu. Karena emang editing tuh sekarang luar biasa sih. Jadi mungkin bisa dipercaya kalau dia itu ya mukbangnya live ya. Mukbang live itu. Nah, itu aku baru mukbang live gitu. Belum ada ya? Iya, coy. Kita mau kayak gitu. Tidak sanggup. Enggak sanggup. Tapi aku mau bisa gitu. dicoba sih. Bisa dicoba. Kalau cuma mau nyoba bisa gitu. Entah itu habis apa enggak. Nah, cuma nggak bisa janji berhasil. Tapi bener sih mukbang harusnya ada live-nya lah kalau mau itu ya. Jadi saya menantang Tanboy Kun, Mas Tanboy Kun untuk mukbang live. Kalau cuma kayak gitu kan saya masih belum percaya sih Mas. Tapi kalau itu sih beberapa video Mas Tanboy Kun itu bagus ya. Bagus gitu. Cuma bukan kita bilangnya dia menipu ya. Cuma biar gak ada pertanyaan lagi gitu loh. Biar langsung memastikan. Tapi bagus gitu dong Mas. Menimbulkan pertanyaan jadi orang ngomongin terus. Iya benar juga sih. Gitu. Nonton videonya detail lagi jadinya. Ini gimana cheatingnya? Ya kalau banyak teman-teman suka konten mukbang dan ya merasa puas ya silahkan ya. Nggak sih sebenarnya segala sesuatu yang ya lu upload apa kalau mereka mau nonton ya udah gitu kan. Gitu ya udah.
kalau kalian juga nggak, ya udahlah gitulah pokoknya. Oke, yang keempat apa ini? Berbuat nyeleneh. Berbuat nyeleneh. Ini siapa sih, kayak pernah Bun itu, Bun Santoso. The loh. Santoso. Yang dia itu pernah bikin konten makan mie dicampur kambing gitu loh. Aku itu pernah lihat tuh dia ini yang buat konten ngerendam kepala babi itu loh. Oh iya pernah. Aku sebenarnya lumayan sering nonton dia sih. Oh gitu. Iya, soalnya banyak banget tapi kayak apa YouTuber lain yang bukan ngehujat juga sih, kayak apa ya, ngomongin dia kayak ih kok gitu banget sih cari subscriber segala macam. Cuma kan menurutku cara orang masing-masing. Dan dia menikmati, mau apa kan? Dia juga nggak memaksakan, kayak misalnya nggak doyan tapi dipaksa-paksa enggak. Emang kayaknya dia orangnya gila deh. Toh fokusnya dia itu kan apa kan gitu ya? Iya benar. Orang itu kan beda-beda. Bener. Gitu. Dan fokusnya dia mau cari uang dengan seperti itu, ya, nggak merugikan orang lain kan dia. Dan dia menikmatinya kan. Yang penting tuh menikmati, dan orang lain juga banyak ini yang nonton, lumayan loh. Nah itu. Dia juga katanya sih di Kalimantan terkenal, Jo. Terkenal apa? Iya terkenal, maksudnya dia salah satu yang juga terkenal di daerahnya gitu. Iya. Apa ini? Misalnya apa ini? Tadi kontennya apa? Berbuat nyeleneh. Ya. Maksudnya berbuat nyeleneh ini enggak apa namanya ya, selama enggak merugikan orang lain lah. Benar. Gitu ya. Entah itu dia mau makan, ya kadang banyak makan sesuatu yang dilarang itu ya enggak boleh sih menurutku. Maksudnya gimana? Banyak hewan yang dilindungi gitu. Oh iya. Itu ya itu salah gitu loh. Iya pokoknya apa-apa pokoknya salah dan benar itu batasnya hukum lah gitu ya. Kalau ada hewan yang dilindungi ya emang ada hukumnya, ya salah berarti dia gitu kan. Ini konteksnya tentang makanan loh ya. Iya. Kalau yang konten lain ya itu kan ada ya norma-norma juga lah kayak gitu. Itu sih, ini kayak kita bahas tentang makanan sih. Terus apa lagi selanjutnya? Udah yang terakhir ini? Belum masih keempat itu. Masih keempat. Oke, yang keempat apa? Yang kelima apa, Mas? Dan mukbang jadi pekerjaan impian atau mimpi buruk. Wah, oke, ini kita itu pertanyaannya. Iya. Konten mukbang jadi pekerjaan impian atau mimpi buruk. Jadi apa ya maksudnya apa ini? Oke, kita baca dulu. Dan dengan menampilkan konten mukbang yang banyak ditonton, para YouTuber mukbang tentu mendapat bayaran itu oke. Tentunya YouTuber mukbang meski banyak gitu. Jadi Mas, poinnya itu dengan mukbang itu berharap ya mendapatkan ini apa namanya, reward dari YouTube gitu loh. Oh iya. Gitu loh, dengan ya penonton banyak, ada endorsement gitu loh. Nah gitu. Ya mimpi buruknya ini dari efek sampingnya mukbang gitu loh. Oh ini jadi mungkin malah kayak kesimpulan dari 4 tadi. Jadi mukbang ini hanya bisa jadi pekerjaan nggak sih gitu? Jadi ini bisa jadi salah satu pekerjaan yang punya risiko juga. Gitu ya, nggak ada pekerjaan nggak berisiko sih. Iya. Cuma ya balik lagi gimana caranya mukbang, kan katanya tadi ada yang cheating juga kan? Ada yang cheating, ya gimana mengapa? Itu mungkin mereka meminimalisir resikonya ya. Cara mereka minimalisir resiko kan. Salah satunya ya. Dengan tetap menampilkan sesuatu yang orang lain suka gitu. Iya. Sebenarnya sebenarnya itu hal yang buruk gak sih kayak gitu? Enggak juga kali ya? Enggak lah. Kan tujuan mereka juga menghibur. Atau orang lain terhibur, ya bagus. Terlepas dari mereka cheating atau enggak, ya yang penting penontonnya suka kan. Juga kan, ya memberikan informasi gitu. Kalau emang suka ya ditonton, kagak ya udah gitu. Kagak ya udah. Udah habis ini. Wah, ya seperti itu ya teman-teman ya. 5 konten mukbang tadi, ada yang apa namanya? Ada yang apa tadi pertamanya? Ada yang memerlukan waktu lama ya jelas lah. Memiliki efek samping ya jelas pasti. Iya, orang makan apapun juga ada efek sampingnya kan. Yang ketiga tadi itu menipu subscriber ya, itu kembali lagi ke keyakinan teman-teman ya. Benar. Terus yang berbuat nyeleneh itu kan biasanya teman-teman suka, wah ini kok baru tahu gini. Aneh gini. Oh iya ternyata ada yang seperti ini. Banyak kayak ngerendam kepala sapi pakai Coca-Cola itu kan sesuatu yang oh iya. Aneh, tapi jadinya kayak apa kan orang mikirnya gitu. Tapi itu loh dia kayak itu enggak sih? Kayak mungkin penontonnya tuh merasa terwakili enggak sih? Aku pengen sesuatu yang aneh tapi mau melakukan tuh kayak takut-takut gitu. Juga, ya. Oh, ada yang melakukan, aku lihat aja gitu, ya kan? Enggak perlu
Kan kalau Nggak perlu sebuah melakukan video sendiri, ya kan? kita jadi terhibur visualnya. Ya benar-benar. Informasi dari visual itu kan lebih wah Benar. akurat gitu loh biasanya. Oke, yang terakhir itu tadi itu mimpi buruk atau menjadi pekerjaan gitu ya. Ya itu kembali lagi ke konten kreatornya aja sih. Kamu mukbang ya resikonya seperti itu ya, cari subscriber juga nggak gampang gitu kan. Benar. Dan itu jadi salah satu cara mereka ya kan? Untuk teman-teman yang mau jadi konten kreator mukbang makan-makan ya resikonya ya seperti itulah. Dan ya tadi disuruh milih ya. Silahkan kalau mau cara kayak gitu ya ada resikonya juga. Atau mungkin bisa dengan cara yang gitu ya kan. Nipu subscriber ya. Itu ya kembali ke diri masing-masing gimana cara menikmatinya ya. Iya benar-benar. Dan kalau boleh tahu apa? Mungkin teman-teman yang suka nonton konten-konten makanan sebenarnya suka makanan yang review rasanya atau lebih suka nonton yang itu sih apa namanya? Mukbang gitu. Oh, yang Kan mukbang. ada dua, atau ada yang cuma suaranya tok gitu kan. Yang kuracak. Iya, sekarang itu ya. Food vlogger tuh macam-macam ya. Kayak ada genrenya masing-masing tuh. Kalau kita genrenya apa ya? Enggak tahu. Kita genrenya itu acak kabut tuh kayaknya. Tapi kita seringnya itu sih review rasanya. Review rasa sih. Terus Rasa ya, tempat gitu aja. bahas semua yang berkaitan sama makanan lah ya. Cuma emang sih sekarang ada kayak genre-genrenya, ada yang apa namanya khusus makanan-makanan pedas ya kan? Ada kan? Terus ada yang mukbang, ada yang review-review biasa. Ada yang suara gitu kan ya. Apa yang suara tuh namanya? ASMR apa AMSR Apa gitu. sih itu? Nggak tahu itu namanya. Ya pokoknya tahunya ASMR gitu loh. Bodoh kali gitu. Ada itu. Kura-kura. Iya pura-pura makan ini kurang ajar banget. Tapi semua konten-konten sekarang itu ya Kreatif banget ya. kreatif. Kamu tahu konten yang paling apa ya? Paling ini loh, yang itu loh 2 jam nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Itu kan udah yang paling wah, ini aku mikirnya udah paling konyol ini ya. Udah paling apa sih namanya? Kok nggak perlu ide yang terlalu mikir keras gitu. Ini aku pernah nonton 24 jam green apa? Black screen. Itu yang nonton 7 juta. Hah? Screen Iya. video gelap tuh itu 7 juta yang nonton. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Backsound segala macam. Nggak ada. Itu kita sampai bikin kayak gini loh, rekaman cari ide konten sampai wah sampai kemeringat. Dia cuma bikin kayak gitu 7 juta yang nonton. Apa kita harus? Tapi pernah sih aku juga. Ini tapi sebenarnya idenya bagus sih. Pernah lihat gak tutorial masak angin? orang yang tutorial masak air itu loh. Kalau masak air mah masih Air ada wujudnya. ini air terus nanti semuanya air, bahan bakunya air. Wih itu juga bagus sih. Segala jelas banget. Tutorial masak angin juga dia pakai apa namanya? Buat dia motong-motong, gitu. Motong angin, terus dimasukin ke panci anginnya gitu loh. Itu anak wah kita harus buat kayak gitu ya supaya penonton kita banyak gitu. Tapi secara ide sih bagus semua. Kepikir itu sebenarnya kita yang kejauhan mikir jauh-jauh apa? Dia kan mikirnya alah ini. Ya kita jadi banyak yang sepele jadi kita mikir yang sepele juga gitu ya. Kadang-kadang kita mikirnya kejauhan kali ya. Gitu ya. Sebenarnya Mungkin ada hal-hal dekat yang bisa jadi viral. Mungkin teman-teman punya ide yang ingin divisualkan gitu ya. Yang Silakan lebih komen. konyol lagi ya kan. Silakan komen ya teman-teman. Tapi ya. kalau mereka punya ide yang lebih konyol lagi, ngapain dibilangin ke kita coba? Ya siapa tahu. Bikin channel sendiri mereka. Ya siapa tahu mereka nggak punya waktu kan. Oh iya benar. Wah, Dan mau orang lain mewakili. Mungkin seperti itu aja ya Mas ya. Ya. Dan ya itu tadilah bisa jadi apa ya? Informasi. Ya referensi baru kalau ada yang mau pengen mikir-mikir, wah pengen coba mukbang lah gitu ya. Jadi ya silakan ya, ini ya ada beritanya itu ya, judulnya ada 5 hal di balik layar konten mukbang yang jadi keluh kesah. Ya, mungkin kita akhiri aja ya hari ini Mas ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton 5 hal. Terima kasih untuk teman-teman yang mau nonton video bacol hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, Like, share, komen, jaga kesehatan. ya dan tungguin video kita terus. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.